Baik, salam jumpa dengan channel TPTJ Silin Papua. Memang menyandang nama Papua di channel itu berat, karena kan kualitas harus ditunjukkan. Tapi tidak apa-apa, karena kami yang pertama menjalankan Silin di Papua, rasanya sah-sah saja pakai nama TPTJ Silin Papua. Tujuan dari pembuatan channel ini tidak lain tidak bukan, pertama sebagai wadah berbagi pengalaman atau sharing tentang bagaimana penerapan teknik silvikultur intensif atau silin dengan sistem jalur yang ada di Papua, khususnya di tempat kami berada, PT Tunas Timber Lestari. Untuk itu kami akan secara bertahap membuat video-video tentang semua kegiatan apapun itu, yang penting terkait dengan penanaman, pembuatan jalur, dan teknik silvikultur intensif. Kita akan buat semacam video. Tujuannya apa? Setidak-tidaknya dapat menginformasikan tentang semua kegiatan di PT Tunas Timber Lestari. Juga karena di silin, khususnya di penerapan teknik silin dengan sistem jalur, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan banyak sekali sanggahan-sanggahan. Banyak juga yang tidak suka akan penerapan teknik silin dengan sistem jalur. Tapi ya, lebih baik laksanakan teknik silin dengan sistem jalur dibanding dengan tidak nanam sama sekali. Sekecil apapun kita berusaha untuk menanami kembali hutan yang sudah sebelumnya ditebang, lahan-lahan kritis dan lain sebagainya. Jadi itu saya akan tunjukkan beberapa tanaman jalur yang sudah kami tanam dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sangat jelek. Yang paling banyak mana? Ya mungkin sangat jelek. Jeleknya cukup besar, bagusnya sangat sedikit. Nah, untuk kali ini saya akan coba tunjukkan yang bagus, yang sangat sedikit. Yang jelek cukup banyak nanti, yang sangat jelek banyak sekali, ya nanti juga saya perlihatkan. Kita mulai dari yang bagus-bagus biar agak menarik kontennya. Ini dia. Ini adalah jenis tanaman yang kami datangkan dari luar daerah Kalimantan, jenis meranti atau sorea. Ada bermacam-macam di sini, kalau tidak salah 3 jenis: sorea leportula, sorea platyclados, dan ada sebagian kecil sorea ovalis. Kebanyakan sorea leportula. Untuk di depan jalan biasanya pertumbuhan lebih terhambat, kecil. Kenapa? Karena di sini dekat dengan jalan, artinya ada aktivitas alat berat. Adanya aktivitas alat berat artinya tanah di sini sangat padat, porositasnya kurang bagus, tingkat kesuburan tanahnya unsur hara mungkin banyak yang hilang, makanya pertumbuhan agak terhambat. Baik, kita masuk jalur. Mari. Semakin ke dalam, pertumbuhan sudah mulai menunjukkan kualitas, artinya tanaman lebih besar dan lebih tinggi dibanding tanaman di tanah-tanah kritis seperti yang ada di depan. Mari kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Tanaman jalur yang kita masuki sekarang ini kurang lebih 500 meter.
Ini ada 3 jalur untuk plot Sorea dari Kalimantan ini. Total penanaman yang dilakukan pada tahun 2000, kalau nggak salah, silin dilaksanakan tahun 2008. Pelaksanaan pembuatan plot ini di tahun 2010. Total plot Sorea Leprosula ini berjumlah 350 batang kalau tidak salah. Jadi kami sengaja buat plot di jalur operasional silin agar bisa mewakili kegiatan operasional secara keseluruhan nantinya, khusus Sorea Leprosula atau Meranti Kalimantan. Ini contohnya, dalam satu jalur beragam juga pertumbuhannya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kerdil bahkan. Mari kita tunjukkan yang kecil. Ini contohnya, seperti saya bilang tadi, seperti yang saya katakan, bosnya di sini tanaman beragam, mayoritas Sorea Leprosula, tapi ada Platycladus dan Sorea opalis. Yang paling cepat pertumbuhannya adalah Sorea Leprosula, sedangkan Platycladus menempati urutan kedua, lain halnya dengan opalis yang urutan ketiga terakhir. Kalau kita amati, ini bukan Sorea Leprosula, daun opal, kemungkinan opalis. Kalaupun ada Sorea Leprosula yang kerdil, itulah karena situasi tanaman di sini beragam. Artinya kita tidak mengetahui induk saat diambil di Kalimantan. Asalnya dari Kalimantan, tapi induk masing-masing jenis pastilah berbeda-beda. Kalau kita tidak ketahui induknya, kita ambil sembarangan, pertumbuhannya nyata akan beragam. Kenapa? Karena induk dari tanaman Sorea Leprosula itu sendiri, mungkin induk pohon tersebut waktu diambil di Kalimantan induknya bagus, kualitasnya bagus. Tapi kalau ada yang kerdil, ya kemungkinan besar ya induknya juga kurang bagus. Jadi kita belum mendapatkan klon terbaik, artinya uji coba belum ada. Jadi kita masih mengambil bibit Sorea Leprosula dari Kalimantan, kita tanam dan kita tidak ketahui induknya, apakah ini induknya satu atau beragam. Nah, kalau beragam ya inilah situasinya, perbedaan pertumbuhan masing-masing jenis Sorea Leprosula. Jadi itu gambaran singkat, cukup rapi, suasananya cukup enak dibandingkan dengan kalau seandainya kita masuk ke jalur tanaman lokal seperti halnya jalur sak yang cukup lambat pertumbuhannya. Nyato dan Matoa cukup cepat, tapi masih jauh tertinggal dibanding Sorea Leprosula yang ada ini. Jadi dalam satu jalur ini ada yang kecil, kerdil, tertekan, banyak yang mempengaruhi, bisa faktor tempat tumbuh, cahaya, atau jenis. Ini kan jenis Sorea opalis. Kalau ini, kalau coba tunjukkan, ini jenis Sorea Leprosula yang pertumbuhan cepat. Oke, saya kira itu kita coba ke jalur berikutnya. Kita ambil sampel saja. Oke, kita lanjutin jalur berikutnya. Masih ada 2 jalur lagi, tapi ya cukuplah sudah memberi gambaran karena cukup mewakili beragam pertumbuhan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kita akan coba mengukur diameter secara sistematis saja. Kita pilih ini. Sudah 75 cm. Oke, untuk ini saya juga kaget, ini salah satu sisinya sudah 35 cm. Kalau kita ambil sisi lainnya,
30 cm, jadi tinggal 35 tambah 30 65, anggap 66 enak baginya, jadi diameter ini sudah 33 cm. Saya kira itu, ini kan sekedar beri gambaran saja. Kita coba ke yang ini. ...26 cm cukup bulat, jadi anggap saja 26 cm. Tadi 33 cm, ini 26 cm. Untuk umur sekarang sudah 11 tahun, karena tahun lalu diukur pada saat umur 10 tahun, jadi enak membaginya. Sekarang 11 tahun. Oke. Ini jenis-jenis yang pertumbuhannya agak terhambat. Tidak tahu masalahnya di mana. Bisa tadi pertama mungkin induk di Kalimantannya yang kurang bagus dibanding yang sudah besar. Mungkin juga tempat tumbuh untuk hara dan lain sebagainya, atau cahaya. Karena mungkin ada pohon besar, jadi ini mengejar cahaya dulu, jadi pertumbuhan untuk pertambahan diameternya kurang. Saya kira itu pemaparan singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang plot uji coba penanaman Sorea leptosula dari Kalimantan. Masih sangat sedikit, dan inilah yang terbagus untuk saat ini dibandingkan tanaman-tanaman lain ya. Meskipun sangat kecil plotnya, tapi plot yang sangat berarti. Ke depan kita akan coba kembangkan, harapannya jenis-jenis lain dapat tumbuh seperti halnya Sorea leptosula. Oke, saya kira sudah, sekali lagi sudah cukup mewakili. Kami perlihatkan yang besar, yang kecil, yang sedang sudah. Nanti di lain kesempatan kita akan coba memperlihatkan untuk Sorea leptosula plot umur 3 tahun, ada Sorea leptosula plot umur 1 tahun, juga plot-plot lain jenis tanaman lokal seperti ngato, mersawa, agar dapat betul-betul menggambarkan situasi kondisi penanaman kami secara keseluruhan. Kita tidak akan tutup-tutupi, yang bagus kita lihatkan, yang jelek pun kita akan perlihatkan untuk menambah, memotivasi dan meningkatkan kualitas kerja di lapangan. Saya kira itu, terima kasih. Salam himbauan lestari.